Bab 451 Anda bukan satu-satunya yang mewakili keadilan. Engah. Lin Yu hampir memuntahkan seteguk darah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka wanita bermata putih ini akan begitu kejam untuk menyakitinya setelah dia menyelamatkannya. Apa? Ketika Jiang Yan mendengar ini, suaranya tiba-tiba naik 8 nada. Dia menatap Lin Yu dengan kaget dan berkata, kamu benar-benar tidur dengannya. Pantas saja kamu begitu peduli padanya. Dari ekspresi Lin Yu yang sangat gugup tadi malam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan putihnya dengan erat. Lapisan kabut memenuhi matanya, dan bulu matanya yang panjang bergetar, menunjukkan bahwa dia dengan kuat menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yu, yang terlihat jujur dan konservatif, akan belajar keluar dan bermain dengan wanita. Saudari Yan, tolong dengarkan penjelasanku. Lin Yu tampak panik dan buru-buru ingin menjelaskan. Jiarong, kamu tidak perlu menjelaskannya, aku memaafkanmu. Rose di tempat tidur tiba-tiba berkata, bahkan jika kamu menikah, aku tetap bersedia mengikutimu. Aku tidak punya 3 istri dan 4 selir, jika dia peduli, biarkan dia menceraikanmu. Rose berpura-pura menjadi seorang wanita kecil, menoleh dan memutar matanya ke arah Jiang Yan. Jiang Yan mengerutkan kening dan kembali menatap Rose. Dadanya yang tinggi naik dan turun karena marah. Dia terdiam sesaat, kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya melembut dan dia menatap Rose dengan tatapan dingin dan arogan, lalu meraih lengan Lin Yu dan mendengus dingin, apakah menurutmu Jiarong benar-benar menyukaimu saat dia bersamamu? Sejujurnya, dia hanya mempermainkanmu. Yang sebenarnya dia sukai di dalam hatinya adalah, aku satu-satunya. Aku tidak percaya. Mata Rose tiba-tiba berkaca-kaca, dan dia menatap Lin Yu dengan ekspresi sedih. Kamu dengan jelas mengatakan kamu paling mencintaiku. Kakak, aku mohon, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Tolong ampuni aku, oke? Lin Yu ingin mati, dan sangat tidak berdaya, memegang tangannya dan memohon kepada Rose. Dia akhirnya yakin, wanita ini akan membunuhnya. Yah, karena kamu begitu peduli padaku sekarang, aku tidak akan berdebat dengannya hari ini. Rose mendengus, melirik ke arah Jiang Yan, dan berkata dengan marah, tunggu saja, cepat atau lambat akan ada suatu hari nanti aku akan merebutnya dia menjauh darimu. Mimpi saja. Jiang Yan memeluk lengan Lin Yu erat-erat dan berkata dengan marah tanpa menyerah. Lin Yu tiba-tiba merasa kepalanya sangat berat, tapi dia tidak ada hubungannya dengan Rose, seorang wanita, dan buru-buru menjelaskan kepada Jiang Yan, kakak senior, dia dan aku. Jiarong, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak peduli. Jiang Yan tiba-tiba memotongnya dengan lembut, dan berkata dengan wajah lembut. Pria pasti akan membuat kesalahan, selama hatimu selalu bersamaku, itu sudah cukup. Akhirnya dia tersenyum tak berdaya dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ye Qingmei di samping juga melirik Lin Yu dengan sedikit kecewa, dan mengacungkan tinjunya ke arahnya dengan marah. Benar saja, semua pria adalah babi besar, dan bahkan pemuda yang baik seperti Jiarong, yang tampak jujur dan menakjubkan, bisa melakukan kejahatan seperti itu. Tuan, Kolonel Han ada di sini. Saat ini, Li Zhensheng tiba-tiba berteriak di luar pintu. Ketika Rose di ranjang rumah sakit mendengar hal itu, dia memutar matanya dan segera berbaring kembali di tempat tidur, menutup matanya rapat-rapat dan berpura-pura koma. Oke, berhentilah berpura-pura, bersikap lunak jika kamu mengaku, tegas jika kamu menolak. Lin Yu berteriak padanya tanpa daya. Begitu dia selesai berbicara, Han Bing sudah masuk dengan cepat bersama Tan Kai dan yang lainnya, seolah-olah dia takut Rose akan melarikan diri. Begitu dia memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya pada Lin Yu, di mana orangnya. Lin Yu melangkah ke samping. Dengan jarinya, Han Bing melihat Rose terbaring di tempat tidur dengan patuh, wajahnya melembut, dan bertanya, apakah kamu belum bangun? Jika itu adalah dokter lain, dia tahu bahwa Rose mungkin akan bangun sebentar lagi. Dia tidak datang, tetapi jika itu adalah Lin Yu, 1 malam akan cukup bagi Rose untuk bangun. Mengapa kamu membiarkan dia menyelamatkanku? Rose di ranjang rumah sakit tiba-tiba membuka matanya perlahan dan berkata dengan dingin.
Karena dia mengira kamu bukanlah pembunuh yang sebenarnya, dan aku percaya padanya. Han Bing berjalan ke arahnya dan duduk, berkata dengan dingin, tempat tidur rumah sakit. Apakah perlu merawat pasien? Cibir Ross. Tidak perlu merawat pasien, tapi sangat penting untuk merawat penjahat yang menganggap nyawa manusia bukan apa-apa. Han Bingbing mendengus, jangan lupa, tidak peduli apakah kamu pembunuh mesum atau bukan, kamu membunuh dia dengan tanganmu sendiri tadi malam. Seorang agen dari Departemen Intelijen Militer. Ketika Jiang Yan dan Ye Qingmei mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pasien yang mereka rawat sepanjang malam ternyata adalah seorang pembunuh. Li Zhensheng di depan pintu terkejut ketika mendengar ini, dia menatap Lin Yu dengan heran, penuh kekaguman di dalam hatinya. Pria itu benar-benar tidur dengan seorang pembunuh wanita. Agen Badan Intelijen Militer, aku baru saja membantumu melenyapkan seorang pengkhianat. Ross tersenyum lembut, kamu harus berterima kasih padaku. Mengapa kamu membunuhnya? Dan mengapa dia muncul di sana? Dia bertanya dengan suara dingin. Apakah kamu tidak sengaja menggunakannya untuk menangkap ikan besar? Ross menoleh dan berkata pada Han Bing. Kalian semua tahu ini. Han Bingbing tertawa. Setelah kejadian tadi malam, tidak sulit bagi Ross untuk menebak bahwa ini awalnya adalah jebakan yang dibuat oleh kantor intelijen militer. Bukannya aku sudah mengetahuinya sejak lama, tapi sudah ada yang mengetahuinya. Senyum tipis muncul di wajah Ross, dengan ekspresi agak sarkastik. Apa katamu? Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah, dan dia sepertinya mengerti maksud kata-kata Ross, dan berkata dengan cemas, maksudmu, penempatan operasional kita sudah lama bocor. Bisa mengatakan itu. Ross mengangguk dan berkata jujur. Bagaimana mungkin? Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah. Anda harus tahu bahwa sebelum operasi ini dimulai, kecuali atasan langsungnya dan orang-orang yang bertanggung jawab atas operasi tertentu, tidak mungkin orang lain mengetahuinya. Kamu pikir kamu adalah belalang sembah yang mengintai jangkrik, tetapi kamu bahkan tidak tahu bahwa Oriole ada di belakang. Petik 2. Ross mencibir, lalu berbalik untuk melihat Lin Yu, mengedipkan mata padanya, dan berkata, adik, aku harus melakukannya. Katakanlah, kamu masih lebih pintar. Oh, bukankah kamu percaya bahwa aku akan menjadi pembunuh mesum itu sejak awal? Cinta kakakku padamu tidak sia-sia. Petik 2. Ini adalah interogasi, harap serius. Bahwa Ross berani melakukan sesuatu padanya. Dia sedang menggoda bawahannya di depannya, dan tiba-tiba menjadi marah dan menepuk tempat tidur dengan keras. Benar, harap serius. Jiang Yan juga berkata dengan marah, seorang pembunuh harus memiliki kesadaran sebagai seorang pembunuh. Petik 2. Adik perempuan, matamu sangat indah. Apakah kamu yakin aku bisa menggalinya untukmu? Dia memandang Jiang Yan dan berkata sambil tersenyum, suaranya sangat lembut. Ekspresi Jiang Yan tidak bisa tidak berubah, dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Lin Yu, dan menatap Ross dengan tajam. Aku menanyakan sesuatu padamu. Katakan padaku, siapa yang memberitahumu berita ini? Karena kamu tahu itu jebakan, mengapa kamu pergi ke Qingban Xiao untuk mati? Han Bing bertanya dengan penuh semangat, ingin tahu kebenarannya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa masalah ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Aku tahu. Sebelum Ross dapat berbicara, Lin Yu tiba-tiba berbicara, mengerutkan kening, melirik ke arah Ross, dan berkata perlahan, jika tebakanku benar, kamu dipaksa pergi ke Qingqing oleh pembunuh mesum yang sebenarnya. Kan, tujuannya agar kami memperlakukan Anda sebagai pembunuh mesum sejati. Setelah membunuh Anda, dia bisa duduk santai dan bersantai. Jelas, pencarian tanpa henti yang dilakukan Badan Intelijen Militer baru-baru ini juga membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Adikku, kamu sungguh pintar, adikku, aku sangat mencintaimu. Ucap Ross sambil tersenyum manis. Kalau begitu, ini berarti tablet giok darah yang kita cari di awal bukan milikmu lagi. Han Bing tiba-tiba terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, mungkinkah pembunuh mesum itu sengaja meletakkannya di vilamu untuk menjebakmu? Kalau tidak, Ross mencibir dan berkata, kamu benar-benar bodoh. Jika aku ingin melarikan diri, mengapa kamu meninggalkan bukti apapun?
Siapa yang tahu jika kamu terlalu ingin pergi dan melupakannya? Han Bingbing berkata, jadi itu berarti kamu tidak membunuh pekerja wanita yang kamu culik. Lalu bagaimana pembunuh mesum yang sebenarnya bisa menemukan pekerja wanita ini? Petik 2. Apakah kamu memberitahunya? Han Bing tampak dingin dan berkata dengan marah, mengapa kamu memberitahunya? Tidakkah kamu tahu bahwa ini akan membunuh pekerja wanita? Apa bedanya dengan kamu yang membunuh pekerja wanita itu sendiri? Petik 2. Kalau begitu, apakah aku harus membiarkan dia membunuh semua orang di seluruh bengkel? Ross menatap Han Bing dengan dingin dan berkata dengan dingin, jika aku tidak memberitahunya siapa pekerja wanita yang aku culik, dia akan membunuh semua wanita itu pekerja di pabrik satu persatu. Dia selalu membunuh orang tanpa mengedipkan mata, jadi dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika mendengar ini, dan rambut mereka berdiri, begitu banyak orang yang terkejut, sangat mesum. Ingin membunuh mereka semua. Saya tidak pernah mengira ada orang yang begitu kejam di dunia ini. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang mewakili keadilan, dan jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki hati nurani. Ross berbicara dengan sedikit rasa jijik Bing. Kemudian dia menghela nafas pelan dan berkata perlahan, tapi bagaimanapun juga, pekerja perempuan itu meninggal karena aku. Aku selalu merasa bersalah di hatiku, jadi aku mengirimkan uang kenyamanan kepada keluarga mereka. Aku melakukan apa yang aku bisa, hanya ada begitu banyak. Wajah Han Bing menjadi pucat, amarah besar keluar dari matanya, dan dia berkata dengan dingin, lalu mengapa kamu rela mati demi orang cabul itu? Bab 452 membingungkan. Jika tebakanku benar, itu karena kakaknya ada di tangan orang itu. Lin Yu di belakang Han Bing tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Dia sudah memikirkan hal ini sejak lama. Karena Xiaozi tidak dibawa pergi oleh Ross, dia mungkin diculik. Dan satu-satunya kerabat di dunia yang bisa menukar nyawa Ross dengan Xiaozi adalah Xiaozi. Ya, kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Ross tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Yu, matanya penuh kesedihan. Dalam hatinya, Xiaozi lebih penting baginya daripada apapun, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dia tidak akan ragu. Semua orang di ruangan itu terkejut ketika mereka mendengar ini, dan tidak bisa menahan nafas. Jelas sekali bahwa mereka tersentuh oleh mawar itu, dan mereka tidak lagi merasa bahwa dia adalah iblis wanita yang kejam. Lagi pula, seberapa burukkah seseorang jika dia bisa menyelamatkan adiknya dengan nyawanya sendiri? Han Bing hanya bisa menghela nafas pelan, sebenarnya ia merasa sedikit kasihan pada Ross. Ternyata Ross hanyalah orang miskin yang nasibnya ada di tangan orang lain. Bukankah berita penyelamatanmu terhadapku tadi malam bocor? Ross mengepalkan tangannya erat-erat dan bertanya pada Han Bing dengan gugup. Tidak, Han Bing mengangguk, lalu kembali menatap Lin Yu, dan berkata, Mayor, dia memberitahuku tadi malam untuk tidak membocorkan berita. Saya juga telah menyatukan nada bicara semua orang yang terlibat dalam misi dan meminta mereka untuk mengatakannya, bahwa mereka memilikinya, aku akan membunuhmu. Ketika Lin Yu memberitahu Han Bing tadi malam, Han Bing tidak mengetahui niat Lin Yu. Sekarang dia akhirnya mengerti. Ternyata Lin Yu berusaha melindungi Xiaozi. Ross tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar ini, menatap Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, adik, kali ini aku berhutang budi padamu lagi. Aku harus mengatakan bahwa pikiranmu sungguh luar biasa. Itu membuatku berlebihan. Dia semakin terkesan. Setelah beberapa kontak dengan Lin Yu, dia menemukan bahwa Lin Yu tidak hanya kuat dalam seni bela diri dan luar biasa dalam keterampilan medis, tetapi juga sangat bijaksana, berani dan strategis. Melihat penampilannya yang aneh, Jiang Yan mengerutkan kening, tanpa sadar menarik Lin Yu ke dalam pelukannya, dan menatap Ross dengan wajah dingin. Bisakah kamu memberitahuku sekarang, siapa sebenarnya pembunuh mesum yang memerintahkanmu? Han Bing bertanya pada Ross dengan penuh semangat. Ross meliriknya, lalu memutar matanya, berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke. Wajah Han Bing berbinar ketika mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan penuh semangat, bicaralah dengan cepat, orang itu siapa itu? Setelah mengetahui bahwa Ross bukanlah pembunuh mesum yang membunuh kedua rekannya,
dia merasa sangat tersesat dan bingung. Dia tidak menyangka akan mengetahui identitas pembunuh mesum dari Rose secepat itu. Aku berjanji akan memberitahumu, tapi tidak sekarang. Rose menoleh, melihat ke langit-langit, dan berkata dengan tenang, aku ingin kamu berjanji padaku sesuatu dulu. Alis tipis Han Bing tiba-tiba mengerutkan kening, dia sangat marah, wajahnya memerah, lalu dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya, menaruhnya di kepala Rose, dan mengancam dengan suara dingin, hanya karena kamu membantu orang lain melakukannya, jahat, kemarin, aku membunuh agen Departemen Intelijen Militer tadi malam, dan aku bisa segera membunuhmu. Katakan padanya secepatnya, jika kamu bijak. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah ketika mereka melihat ini, tetapi tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun, mengetahui bahwa Han Ais menakuti Rose. Kalau begitu tembak, Rose berkata dengan tenang, bunuh aku seharusnya mati tadi malam. Kamu, Han Bing sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata dan terengah-engah kondisimu. Selama masih dalam lingkup hukum, aku bisa mempertimbangkan untuk menyetujuimu. Kamu tidak punya ruang untuk mempertimbangkan, kamu hanya bisa menyetujuiku. Rose berkata dengan dingin. Dia berkata, aku akan memberitahukannya kamu hanya jika kamu berjanji padaku. Baiklah, kalau begitu katakan padaku. Han Bing mengertakkan giginya dengan marah. Dia telah berurusan dengan penjahat di Badan Intelijen Militer selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah bertemu dengan penjahat seperti itu sebelumnya. Seperti itu seorang tersangka yang membuatnya gila. Lagi pula, bagi orang yang tidak takut mati, kemanapun dia pergi, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Wajah Rose berseri-seri saat mendengar ini, dan dia segera menoleh ke arah Han Bing, menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, aku ingin kamu memastikan keselamatan adikku, sepanjang waktu. Wajah Han Bing berbinar saat mendengar ini, pikirnya ada apa. Dia segera mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, aku berjanji padamu, kami akan melindungi keselamatan saudaramu. Kalau begitu beritahu aku identitas sebenarnya dari pembunuh mesum ini secepatnya, dan tunggu sampai kita membunuhnya, dia. Maka kamu dan kakakmu akan benar-benar aman mulai sekarang. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu mungkin tidak dapat menangkapnya. Rose menghela nafas pelan, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jika Anda tidak memberitahu kami, bagaimana Anda tahu kami tidak akan bisa menangkapnya? Han Bing mengerutkan kening dengan marah, lagi pula, bukankah kami masih Mayor He Jiarong He? Anda melihat keahliannya tadi malam tiba. Mendengar ini, Rose menoleh ke arah Lin Yu, tersenyum lembut, dan berteriak, hei, adik, bisakah kamu berjanji padaku untuk tidak ikut campur dalam masalah ini? Tidak, sedikit keraguan. Dia sekarang sangat membenci pembunuh mesum ini dan sangat ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tapi, kalau kamu punya masalah, aku akan kasihan padamu. Ucap Rose sambil mengedipkan mata, meski nadanya sedikit sembrono, tapi juga serius. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Lin Yu berkata sambil tersenyum tipis, tapi dia merasa sedikit berhati-hati di dalam hatinya. Rose telah melihat keahliannya, dan dia masih mengatakan ini, menunjukkan itu keterampilan pembunuh mesum itu belum tentu kalah dengan miliknya. Dan dia memikirkan konspirator yang telah menakuti Rose sampai gemetar ketika dia menginterogasi Rose terakhir kali. Dia bertanya-tanya, mungkinkah pembunuh mesum ini benar-benar orang yang sama dengan konspirator insiden Hotel Victoria? Oke, sekarang kamu tahu siapa dia. Han Bing mendesak Rose lagi. Sudah kubilang tidak apa-apa, tapi premisnya adalah kamu harus memastikan keselamatan pribadi saudaraku. Rose melirik ke arah Han Bing dan berkata dengan ringan, sampai sekarang, aku belum melihat saudaraku. Petik 2. Baiklah aku tahu. Rose menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan sedikit nada khawatir di nadanya, dan berkata perlahan, menurut perjanjian, jika aku mati untuknya tadi malam, maka dia akan mengirim seseorang untuk mengirim adikku kembali ke panti asuhan hari ini. Dari panti asuhan. Inilah sebabnya dia meminta Lin Yu pergi ke panti asuhan untuk menjemput kakaknya ketika dia sekarat tadi malam. Bagus sekali. Han Bing tampak bahagia dan berkata dengan tergesa-gesa,
Kalau begitu aku akan merilis berita bahwa kamu telah dibunuh oleh kami sekarang, dan saudaramu akan segera dikirim kembali. Petik 2. Han Bing segera berdiri dan berkata kepada Tan Kai, Tan Kai, cepat terapkan. Selain itu, kirim seseorang untuk mengawasi panti asuhan. Hati-hati, itu harus disembunyikan, apapun yang terjadi, jangan bertindak gegabah. Iya, Tan Kai setuju, segera berbalik dan berlari keluar, membuat panggilan telepon. Bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Ross melirik borgol di pergelangan tangannya dan berkata, aku sedikit lapar dan ingin makan. Han Bing tidak menolak dan mengeluarkan kunci untuk membuka borgol untuknya. Kemudian Ye Qingmei mengambil sarapan yang dibeli oleh Jiang Yan dan menyerahkannya kepada Ross. Jiang Yan sangat marah hingga dia menginjak kakinya dengan embun beku di wajahnya. Lin Yu terus berusaha menyenangkannya dan memintanya untuk memberinya wajah. Saat hampir tengah hari, Ross bertanya pada Han Bing, bagaimana? Apakah ada kabar dari panti asuhan? Jika ada kabar, mereka harus memberitahuku. Han Bing merasa curiga, lalu bertanya Tan Kai. Dia keluar dan menelepon untuk bertanya, tetapi Tan Kai kembali dengan cepat, menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bilang mereka tidak melihat orang aneh, dan mereka tidak menemukan siapapun yang mengirim anak ke panti asuhan. Itu aneh, Han Bing berkata dengan ragu, tapi beritanya memang sudah dirilis. Dia pasti tidak terlalu lambat untuk mendapatkan beritanya, kan? Apakah kamu mengirim seseorang untuk mengawasi di pintu depan dari panti asuhan? Ross tiba-tiba bertanya. Apakah ada pintu belakang panti asuhan? Han Bing bertanya dengan ragu. Ya, ada pintu belakang samping yang sangat tidak mencolok. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mungkin dia takut ketahuan dan mengirim Xiaozi masuk melalui pintu belakang. Ross berkata dengan tergesa-gesa, dengan kegembiraan di wajahnya, "Yah, aku akan memberitahumu, ayo pergi ke panti asuhan bersama. Jika Xiaozi kembali, aku akan segera memberitahumu siapa orang itu." Han Bing ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu menatap Ross dengan mata menyipit, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak bisa melakukannya. Apakah kamu mencoba trik lain?" Dia tahu bahwa begitu berada di luar, Ross mungkin akan melarikan diri, dan ketika dia sampai di panti asuhan, dia mungkin akan menyandera anak-anak dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lagi pula, Ross pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Bagaimana aku bisa mempermainkannya? Aku akan menemui adikku. Ross berkedip dan berkata dengan bingung. Mungkin kakakmu tidak diculik sama sekali. Han Bingbing berkata, mungkin kamu hanya mengada-ada. Lagi pula, bukan kamu yang mengatakan ini sejak awal. Bab 453 keberadaannya tidak diketahui. Kecurigaan Han Bing bukannya tidak masuk akal. Bagaimanapun, Lin Yu adalah orang pertama yang memberitahu Xiaozi tentang penculikan Xiaozi, dan Ross adalah seorang wanita yang penuh kebohongan dan tipu muslihat. Kini Ross telah berinisiatif untuk pergi ke panti asuhan dari awal. Mungkin saja dia sudah memikirkan bagaimana cara melarikan diri menggunakan medan kompleks panti asuhan tersebut. Biarkan dia pergi bersamamu. Saat ini, Lin Yu mengatakan sesuatu untuk Ross. Ross mengedipkan mata pada Lin Yu dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan suara menggoda, "Adik, kamu adalah yang terbaik untuk adikmu." Bagaimanapun, lukanya belum sepenuhnya sembuh. Lin Yu berkata dengan ringan kapan dia melihat bahwa dia tidak sedang menatapnya. Meskipun sebagian besar lukanya telah sembuh, dia memerlukan setidaknya beberapa waktu untuk pulih jika dia ingin pulih sepenuhnya. Jika dia ingin melarikan diri dengan paksa dalam keadaan seperti itu, dia akan bercanda dengannya, hidupnya sendiri. Pria tak berperasaan. Mendengar ini, Ross menatap tajam Lin Yu dan menghela nafas. Pria selalu menyukai yang baru dan membenci yang lama. Mereka tidak tahu bagaimana menghargainya ketika mereka mendapatkannya. Kalau begitu pergilah bersama kami, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri bersamamu. Han Bing tidak menolak setelah mendengar kata-kata Lin Yu. Dia berbalik dan berkata kepada Lin Yu, akan lebih aman pergi bersama Lin Yu. Lin Yu mengangguk dan tidak menolak. Faktanya, dia cukup mengkhawatirkan Xiaozi dan ingin melihat apakah Xiaozi kembali. Setelah Han Bing memborgol Ross dan membawanya keluar, Lin Yu menyapa Jiang Yan, dan segera mengikuti Bu Cheng keluar,
masuk ke salah satu kendaraan off-road bersama Han Bing dan yang lainnya. Saat berjalan menuju panti asuhan, wajah Ross dipenuhi antisipasi. Terlihat dia sangat ingin bertemu dengan kakaknya. Setelah aku memberitahumu siapa orang ini, apakah itu termasuk jasa yang berjasa? Ross tiba-tiba bertanya. Lupakan, lalu bisakah hal-hal yang telah kulakukan sebelumnya dihapuskan? Ross berbalik dan bertanya. Itu tergantung pada apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Aku tidak bisa menjawabmu sekarang. Han Bing menoleh ke arahnya dan berkata dengan dingin, melihat teknikmu, kamu telah membunuh banyak orang sebelumnya, kan? Petik 2. Ross menghela nafas pelan dan berkata dengan sangat kecewa, aku memang membunuh banyak orang sebelumnya, tapi aku dipaksa oleh orang lain, tapi orang-orang itu memang orang-orang yang pantas mati. Ada nada dalam suaranya, keluhan dan ketidakberdayaan yang tak terkatakan. Han Bingbing mendengus, dia tidak mempercayai wanita yang penuh kebohongan ini. Ketika dia mendekati panti asuhan, Han Bing bertanya lagi kepada rekan-rekannya di depan pintu. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang yang mencurigakan di sekitarnya, dia meminta Tan Kai dan yang lainnya untuk berhenti di persimpangan terlebih dahulu, jika tidak beberapa mobil akan lewat bersama-sama dan tampak terlalu mencolok. Seperti yang dikatakan Ross, mobil mereka langsung melaju ke samping dan belakang pintu panti asuhan. Yang mengejutkan Han Bing, Ross benar-benar tidak berbohong padanya. Memang ada pintu besi yang sangat kecil di sini, yang sangat tidak mencolok dan masih terkunci saat ini. Ross tidak keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, tetapi menoleh ke Han Bing dan berkata, bisakah kamu melepas borgol untukku? Aku tidak ingin kakakku melihatku seperti ini. Han Bing ragu-ragu untuk sejenak, lalu mengeluarkan kunci dan mengunci pergelangan tangan Ross. Borgolnya dilepas, lalu dia berkata dengan dingin, jika kamu melakukan sesuatu yang aneh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ikuti adik laki-laki Jiarong dari dekat. Ross berkedip dan tersenyum. Setelah keluar dari mobil, Ross sedikit terkejut saat melihat pintu besi yang terkunci, lalu menunjuk ke atas pintu dan memberi isyarat untuk membalikkan badan. Han Bing memimpin dengan memanjat pintu besi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ross lalu mengulurkan tangan dan meraih kusen pintu. Saat kakinya naik, dia tiba-tiba merasakan tusukan sakit di perutnya kepada Lin Yu sambil tersenyum, adik, bisakah kamu membantuku? Lin Yu merasa sedikit malu saat melihat ini. Dia melihat pantat Ross menghadapnya, sedikit gemetar baik disengaja atau tidak, dan wajahnya memerah. Tidak menolak. Mengetahui bahwa bisnis itu penting, dia mengulurkan tangannya untuk mendorong pantat Ross. Tetapi Ross tiba-tiba merunduk dengan cepat dan berkata dengan terkejut, adik, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membantumu. Lin Yu berkata sedikit malu. Aku memintamu untuk membantuku, tapi aku tidak menyuruhmu menyentuh pantatku. Ross mengedipkan mata padanya dan tersenyum, aku tidak menyangka kamu terlihat serius, tapi di dalam hati kamu tidak jujur. Kamu hanya ingin memanfaatkan adikku. Murah sekali. Dia terkikik saat berbicara, terlihat sangat bangga. Lalu bagaimana kamu ingin aku membantumu? Lin Yu merasa malu dan marah. Mengetahui bahwa wanita ini sengaja mempermainkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan tajam. Ulurkan saja tanganmu. Melihat kemarahan Lin Yu, Ross segera berhenti tersenyum, mengedipkan matanya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, akan ada peluang di masa depan, aku akan membiarkanmu menyentuh semua yang kamu inginkan. Percepat. Han Bing di gerbang besi berkata dengan wajah cemberut dan suara yang sangat dingin. Wanita ini jelas seorang goblin. Dia bisa merayu 3 jiwa dan 7 jiwa seseorang. Pantas saja bahkan Lin Yu tidak bisa mengendalikannya ketika dia melihatnya. Yah, jika aku seorang wanita, aku mungkin akan bingung dengannya juga. Lin Yu mengulurkan tangannya dengan wajah cemberut, lalu Ross menginjak tangan Lin Yu, menggunakan kekuatannya untuk dengan mudah memanjat gerbang besi. Segera setelah itu, Lin Yu, Bu Cheng, dan 2 anggota Departemen Intelijen Militer lainnya juga dengan cepat menyerahkan diri. Saat itu, ada sekelompok anak yang sedang bermain di lapangan basket halaman belakang panti asuhan. Salah satu anak tanggal 64 Mei tahun 2016 melihat bunga mawar, matanya berbinar,
wajahnya gembira, dan buru-buru berteriak, "Suster Suir." Begitu dia selesai berbicara, dia berlari dengan cepat, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Ross. Setelah memperhatikan pergerakan di sini, anak-anak lain menoleh dan melihat. Segera, wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka berteriak dan segera bergegas menuju Suer, mengelilingi Suer di tengah, tidak peduli apakah itu anak kecil. Laki-laki dan perempuan kecil semuanya menari dengan penuh semangat. "Saudari Suir, aku sangat merindukanmu. Saudari Suir, kemana saja kamu selama ini? Mengapa kamu tidak datang menemui kami? Aku baik-baik saja akhir-akhir ini. Aku akan menyimpan lukisanmu selama seminggu, dan akhirnya aku melihatmu." Anak-anak menatapku dan mengatakan sesuatu, mata mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan. Terlihat dari mata mereka bahwa mereka mencintai Mawar. Dari hati, Ross dengan sabar berlutut untuk berbicara dengan mereka satu persatu, dan senyuman yang sangat langka di wajahnya berubah menjadi keanggunan intelektual. Han Bing dan dua agen dari Badan Intelijen Militer di sampingnya tampak sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa wanita seperti Ross, seorang wanita pembunuh tanpa mengedipkan mata, akan begitu populer di kalangan anak-anak. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini, dan berkata tanpa daya kepada Han Bing, "Sekarang kamu seharusnya bisa mengerti mengapa aku tidak percaya dia adalah tipe orang yang sangat jahat, bukan?" Bing mengangguk, ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya menghela nafas pelan. Sejujurnya, setelah melihat pemandangan di depannya, dia menemukan bahwa Mawar tidak begitu mengganggu di hatinya. Ross tidak banyak mengobrol dengan anak-anak. Setelah berdiri, dia menyentuh kepala mereka dan bertanya, "Apakah Xiaozi sudah kembali?" Setelah mendengar ini, wajah Ross tidak bisa tidak berubah, ekspresinya sedikit gugup, dan dia jelas khawatir. Anak-anak ini ada di luar. Wajar jika tidak melihat Xiaozi. Mungkin dia ada di tempat Dekan Gong sekarang. Lin Yu melihatnya khawatir dan buru-buru menghiburnya. Ross mengangguk, lalu bertanya kepada anak-anak, dan mengetahui bahwa Dekan Gong ada di klinik sekarang, jadi dia segera membawa Lin Yu dan yang lainnya ke klinik di lantai 4. Disinilah Lin Yu melepaskan mawarnya terakhir kali, jadi Lin Yu datang ke sini dengan mudah. Saat ini, Dekan Gong sedang mendiskusikan sesuatu dengan seorang dokter wanita di pasar kesehatan. Ross masuk dengan penuh semangat dan berteriak, "Din Gong! Suir!" Dekan Gong juga melihat wajahnya ketika dia melihat Ross sangat gembira, tetapi ketika dia melihat Han Bing dan yang lainnya mengikuti Ross, dia terkejut, dan sedikit kegelisahan melintas di wajahnya. "Din Gong, apakah Xiaozi kembali?" Ross bergegas masuk dan meraih tangan Din Gong, bertanya dengan penuh semangat. "Xiaozi." Wajah Dekan Gong penuh dengan keterkejutan dan dia bertanya dengan sangat ragu, "Bukankah Xiaozi dijemput olehmu?" Tanda seru petik 2. Ross gemetar saat mendengar ini, dengan ekspresi panik di matanya, dan dia berkata dengan cemas, "Bukankah? Tidak adakah yang mengirim Xiaozi kembali pagi ini?" Tanda seru petik 2. Tidak. Dekan Gong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan panik, "Bukankah Xiaozi bersamamu?" Tanda seru petik 2. Han ekspresi Bing dan dua orang lainnya tidak bisa tidak berubah ketika mereka mendengar ini. Jelas bahwa Xiaozi belum dikirim kembali. Wajah Ross tiba-tiba berubah dan menjadi pucat, dengan bekas kengerian yang tak terkatakan di matanya. Lalu dia berbalik dan berteriak pada Han Bing, "Bukankah kamu mengatakan bahwa berita tentang perlakuanku tadi malam tidak tersebar?" Tanda seru petik 2. Mengangguk segera dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami tidak menyebarkan berita itu. Dan tadi malam saya meminta seseorang untuk memeriksa sekitar Qingban Xiao, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Tidak mungkin ada orang yang mengetahuinya kecuali beberapa dari kami." Apa yang terjadi? Karena tidak ada yang tahu bahwa Lin Yu menyelamatkan Ross, dan Han Bing merilis berita bahwa Ross adalah pembunuh berantai pagi ini. Secara teori, orang yang menculik Xiaozi harus membiarkan Xiaozi kembali. Jangan khawatir dulu. Apakah kamu yakin waktu yang kamu sepakati sudah benar? Tanda seru. Apakah pagi ini? Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, dia bilang ini tidak akan pernah lewat tengah hari. Wajah Ross pucat,
dan butiran keringat di dahinya berjatuhan di wajahnya yang cantik. Lalu apakah orang cabul ini sengaja berbohong padamu? Tanda seru petik 2. Han Bingbing berkata, arti kata-katanya jelas, menyiratkan bahwa Rose Xiaozi telah ditipu. Kamu seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Ya, Rose menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan menegaskan, dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan, dan dia tidak perlu membunuh Xiaozi. Lin Yu dan Han Bing saling memandang, mengerutkan kening dan tidak tahu harus berbuat apa. Katakan apa? Apakah kamu yakin tidak ada masalah di antara orang-orangmu? Tanda seru petik 2. Rose mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Han Bing dengan dingin, dan bertanya, mungkinkah itu salah satu anak buahmu? Pengkhianat yang membocorkan apa yang terjadi tadi malam. Karena Han Bing dan yang lainnya mengetahui kebenaran, maka jika Xiao Zidao belum kembali, pasti ada yang membocorkan kebenaran. Tidak mungkin. Ekspresi Han Bing berubah dan dia langsung menyangkalnya. Bagaimana tidak mungkin? Rose berkata dengan suara yang sangat dingin, lagi pula, ada pengkhianat di Departemen Intelijen Militermu. Bab 454 Alarm Palsu. Ekspresi Han Bing berubah ketika ditanya oleh Rose, dan dia segera meyakinkan dengan suara yang dalam, justru karena ada pengkhianat di kantor intelijen militer maka saya lebih berhati-hati ketika menjalankan misi, dan saya memilih orang-orang yang 100% dapat dipercaya. 100%. Rose mencibir, tidak ada hal yang mutlak seperti itu di dunia ini. Dong dong dong. Begitu Rose selesai berbicara, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria berusia 40-an, mengenakan seragam keamanan, berdiri di depan pintu. Melihat begitu banyak orang di ruangan itu, penjaga keamanan merasa sedikit terkejut, dan kemudian dengan hati-hati berkata kepada Dekan Gong, Din, apakah ada anak bernama Xiaozi di rumah sakit kita? Bingung setelah mendengar perkataannya. Tiba-tiba semua mata tertuju padanya, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Itu benar, hati Dekan Gong tergerak, dan dia bergegas dan berkata dengan mendesak, ada apa? Apa yang kamu minta pada Xiaozi? Oh, ada telepon dari ruang tugas tadi. Orang yang menelepon kata Xiaozi aku tersesat dan ditemukan olehnya. Dia akan membawaku kembali sebentar lagi dan memintamu untuk menjemputnya langsung di pintu belakang. Melihat nada mendesak Dekan Gong, penjaga keamanan buru-buru melaporkan kebenarannya. Benarkah? Dekan Gong tampak sangat gembira dan buru-buru mengangguk, oke, saya mengerti, saya akan segera ke sana, segera. Ketika semua orang di ruangan mendengar ini, ekspresi mereka melembut, dan alis mereka penuh ekspresi. Dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan nafas lega. Ternyata itu adalah alarm palsu dan Xiaozi baik-baik saja. Rose menghela nafas panjang, matanya sedikit berkaca-kaca, dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika Xiaozi memiliki kekurangan, dia tidak akan hidup. Karena Xiaozi baik-baik saja, tidak apa-apa. Han Bing segera menepuk bahu Rose dan berkata, tapi kita tidak bisa ketahuan, kalau tidak Xiaozi akan dalam bahaya. Biarkan Dekan Gong membawa seseorang untuk menjemput Xiaozi di pintu. Petik 2. Oke, aku akan turun dan menjemput Xiaozi sekarang. Dekan Gong mengangguk penuh semangat. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, dia dapat melihat bahwa tidak ada yang tahu keberadaan Xiaozi, dan semua orang mereka semua sangat gugup Xiaozi. Ngomong-ngomong, Din, orang itu juga meninggalkan nomor telepon. Katanya kalau perlu menunggu sebentar, kamu bisa meneleponnya. Apa yang telah dia tulis? Sebuah catatan dengan nomor telepon diserahkan kepada Dekan Gong. Oke. Dekan Gong buru-buru mengambil catatan itu, bahkan tanpa melihatnya, dan langsung memasukkannya ke dalam saku mantelnya. Dia menoleh ke Rose dan Han Bing dan berkata, kalau begitu aku akan turun dan mengambil Xiaozi sekarang. Petik 2. Aman. Han Bing mengangguk padanya dan bertanya dengan cemas. Hei, Dekan Gong setuju dan segera keluar. Dokter wanita di klinik itu juga segera berdiri dan berlari dan berkata, Din, aku akan pergi bersamamu. Saat dia mengatakan ini, dia memeluknya rumah sakit. Dia berjalan cepat dengan tangan yang panjang,
dan ekspresinya sedikit bersemangat. Jelas sekali bahwa dia sangat ingin bertemu Xiaozi setelah tidak melihatnya selama berhari-hari. Ayo pergi ke koridor dan menunggu. Rose ingat bahwa koridor di bawah gedung ini berada tepat di sisi pintu belakang, jadi dia segera menurunkan Han Bing dan Lin Yu. Beberapa orang berdiri di depan jendela di koridor lantai 1 dan dapat melihat pintu samping belakang yang baru saja mereka masuki. Saat ini, Dekan Gong telah membawa dokter wanita itu ke pintu besi, mengeluarkan kunci dan membukanya pintu, dan kemudian dua orang itu. Dia berdiri di depan pintu dan menunggu dengan cemas. Rose mengepalkan tangannya erat-erat, terlihat sangat gugup. Hatinya sedikit cemas, dan dia bersemangat sekaligus gelisah. Jangan khawatir, Xiaozi akan baik-baik saja. Melihat dia begitu gugup, Lin Yu menghiburnya dengan lembut. Rose mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa. Jika berita itu tidak bocor, dia tahu bahwa Xiaozi pasti tidak akan berada dalam bahaya. Karena pintu samping belakang panti asuhan menghadap ke jalan kecil, tidak banyak orang yang lewat, namun kendaraan di perempatan cukup banyak. Dekan Gong dan dokter wanita terus menoleh, melihat ke arah perempatan, dan tanpa menyadarinya, sebuah van perlahan melaju dari ujung jalan yang lain. Din, sudah lama sekali, kenapa kamu belum datang? Dokter wanita itu melihat arlojinya dan melihat bahwa lebih dari 10 menit telah berlalu, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan cemas. Seharusnya segera, tunggu saja. Dekan Gong juga sangat marah, mengetahui bahwa karena Xiaozi tidak dijemput oleh Rose, Xiaozi telah hilang di luar selama beberapa hari, dan dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan Xiaozi. Kenapa kamu tidak menelepon orang itu? Dokter wanita itu mengingatkan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakannya. Baru kemudian Dekan Gong ingat bahwa ada nomor telepon yang tertulis di selembar kertas, dia hanya bisa menghela nafas. Saya tercengang, karena nomor di kertas itu hanya memiliki 8 digit, dan itu tampak seperti telepon rumah. Dekan Gong memutar nomor di catatan itu dengan sedikit kebingungan, mengira itu nomor palsu, tetapi ujung telepon yang lain mengangkat telepon setelah beberapa kali dering, dan suara seorang pria yang dalam terdengar, "Halo. Halo, saya direktur dari Panti Asuhan Yuan. Saya baru saja menerima pesan dari Anda bahwa Anda mengirim Xiaozi ke sini, kan?" Direktur Gong datang dan memperkenalkan identitasnya terlebih dahulu, dan bertanya dengan ragu-ragu. "Ya, aku sudah memberitahumu. Apakah kamu sudah di depan pintu sekarang?" Pria di ujung telepon bertanya dengan suara membosankan. "Kami di sini, kami menunggu di sini." Ketika Dekan Gong mendengar ini, dia langsung merasa lega dan berkata dengan penuh semangat, "Di mana kamu sekarang?" "Oh, saya sendiri tidak mengirim Xiaozi ke sana untuk mengantarkannya." Pria itu berkata, "Lihat jamnya, seharusnya sudah tiba." Nada suara Dekan Gong berubah dan dia melihat ke dokter wanita di sampingnya, sedikit curiga. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tapi saya sudah menunggu di sini, di depan pintu, dan saya tidak melihat siapapun datang." Saat dia berbicara, dia melirik ke kiri dan ke kanan, dan melihat masih ada mobil yang datang dan pergi di persimpangan di sebelah kiri, dan di sebelah kanan. Tidak ada seorang pun di jalan setapak, kecuali sebuah van abu-abu keperakan yang diparkir di ujung, tidak bergerak. Selain itu, tidak ada orang atau kendaraan lain yang terlihat mencolok. Dilihat dari waktunya, itu seharusnya sudah diantar. Pria di ujung telepon berkata dengan pasti, "Nah, lihat apakah ada tas hitam di sekitar pintumu." Tanda seru. Gongsi terkejut sesaat, lalu melihat sekeliling, matanya tiba-tiba berhenti, dan dia melihat memang ada kantong sampah plastik hitam berukuran ekstra besar yang diletakkan di dinding di sisi kanan depannya hal-hal lain, tapi karena udara membuat tas itu bulat, jadi tidak mungkin mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba jantung Din Gong bergetar, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Apa yang ada di dalam tas?" "Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menelepon Rose." Pria di ujung telepon berkata dengan ringan, lalu menutup telepon. Rose berdiri di koridor saat ini dengan hati-hati meletakkan tangannya di jendela, menatap Din Gong dan dokter wanita itu dengan penuh harap.
Melihat Din Gong mengeluarkan ponselnya dan menelepon, mau tak mau dia merasa sedikit tidak nyaman, berpikir setelah melihat situasi Xiao Zi, senyuman gembira muncul di sudut mulutnya. Lagi pula, dia sudah lama tidak bertemu Xiao Zi sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia tidak menyangka kali ini mereka akan berkumpul dalam keadaan seperti itu. Tetapi ketika dia melihat Dekan Gong di depan pintu, dia tiba-tiba menjadi pucat dan menoleh setelah melakukan panggilan telepon, matanya penuh kepanikan. Sekilas Rose bisa melihat sesuatu yang aneh pada Dekan Gong, dan hatinya menegang. Dia segera membuka jendela dan berkata dengan cemas, "Bibi Gong, ada apa?" "Suer, kamu keluar." Dekan Gong, dia berkata dengan suara gemetar. Dia tahu bahwa cara terbaik saat ini adalah memanggil Rose, Han Bing dan yang lainnya untuk keluar dan melihat apa yang ada di dalam tas. Hati Rose bergetar saat melihat ekspresi panik Dekan Gong, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung memegang jendela dan melompat keluar. Lin Yu dan Han Bing mau tidak mau menoleh dan saling melirik. Rupanya mereka menyadari ada yang tidak beres dan segera melompat keluar, diikuti oleh Bu Cheng dan dua orang lainnya dari Departemen Intelijen Militer. "Bibi Gong, ada apa? Apa yang terjadi?" Rose bergegas menemui Dekan Gong dan bertanya dengan penuh semangat. Sedikit. Dekan Gong ragu-ragu dan tidak dapat berbicara, dan tidak ada warna di wajahnya. Petik 2. Sedikit apa, Xiao Zi? Rose mengerutkan kening, terlihat sangat gugup. Dia meraih pergelangan tangan Din Gong dan berkata dengan mendesak, "Di mana Xiao Zi? Bukankah kamu baru saja menelepon orang itu?" "Xiao Zi." Dekan Gong tersedak tak terkendali, matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan dia tidak dapat berbicara. Melihat Dekan Gong seperti ini, Rose segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia meraih lengan Dekan Gong dengan kedua tangannya dan berkata dengan cemas, "Bibi Gong, ada apa? Kamu bicara." Air mata Gong Yuan mengalir di wajahnya, dan dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke kantong plastik hitam di bawah dinding seberang. Melihat hal tersebut, Rose segera mengikuti pandangan mata Din Gong dan melirik ke samping. Ketika dia melihat kantong plastik hitam di kaki tembok, dia melihat lebih dekat, lalu tiba-tiba tubuhnya bergetar, seolah dia menyadari sesuatu, dan kepalanya dengan itu, terdengar suara, dengungan, tiba-tiba tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. "Hati-hati!" Lin Yu berteriak dengan tergesa-gesa, dan melangkah untuk membantunya. Rose menepis tangan Lin Yu dengan keras, lalu berbalik dan bergegas menuju kantong plastik hitam itu dengan putus asa. Bab 455 Tidak Manusiawi. Ketika Rose bergegas menuju kantong plastik hitam, kakinya lemas dan dia berlutut di tanah. Dia buru-buru merangkak ke kantong sampah hitam di tangan dan lututnya, lalu dengan putus asa menarik kantong sampah itu, diikuti dengan duri. Bau amis menusuk hidungnya, dan dia melihat sesosok tubuh berdarah meringkuk di dalam tas. Melihat pemandangan di depannya, mata Rose tiba-tiba terbuka, semuanya merah, lalu dia membuka mulutnya dan meraung keras, suaranya sangat menyedihkan dan menyakitkan, "Xiao Zi." Dengan kedua tangannya menyatu, dia merobek kantong plastik hitam itu. Setelah melihat dengan jelas bahwa wajah ungu kecil itu memang kakaknya, dia membuka mulutnya lebar-lebar, namun tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Matanya merah dan bengkak kabut, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia membuka tangannya tetapi tidak berani menyentuh Xiao Zi di dalam tas. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia melihat Xiao Zi di dalam tas. Ketika dia melihat luka di leher Xiao Zi, dia tahu bahwa tidak perlu melangkah maju untuk memeriksanya dari mayatnya. Xiao Zi telah meninggal setidaknya selama 5 atau 6 jam. Dengan ekstrapolasi, itu terjadi tepat sebelum fajar di pagi hari. Jelas sekali, pembunuh mesum yang menculik Xiao Zi tahu bahwa Rose belum mati sejak dini, jadi dia membunuh Xiao Zi dengan marah sebagai cara untuk membalas Rose, atau dengan kata lain, sebagai hukuman. Ketika Lin Yu melihat reaksi Rose saat ini, hatinya terasa seperti pisau. Baru kemudian dia menyadari bahwa ketika orang berduka sampai tingkat tertentu, mereka benar-benar tidak bisa menangis. Bajingan tak berperasaan ini. Han Bing melihat kematian tragis Xiao Zi, dan matanya berkaca-kaca dia di matanya, kehidupan manusia tidak berarti apa-apa.
Membunuh seseorang seperti menginjak-injak semut sampai mati. Xiao Zi, Rose yang menangis tanpa suara saat ini, kembali menjerit nyaring, lalu memeluk Xiao Zi dalam pelukannya, gemetar dan bergumam, "Jangan takut, Xiao Zi, jangan takut, kakak ada di sini, jangan takut, kakak akan mengantarmu pulang sekarang, pulanglah, kembali ke rumah kita sendiri." Rose tampak mati rasa ketika dia berbicara, terlihat sedikit linglung, jelas karena urusan kakaknya itu berdampak besar padanya. Saat dia berbicara, dia ingin berdiri dengan Xiao Zi di pelukannya, tetapi karena kakinya lembut, dia jatuh ke tanah setelah beberapa kali mencoba. Namun, dia terus bangkit, dan akhirnya terhuyung dari tanah, memegangi tangannya erat-erat. Memegang tubuh Xiao Zi dengan erat. Mei, Suer. Tanda seru petik 2. Lin Yu segera berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangannya ketika dia melihat ini, dan berkata dengan gemetar, "Xiao Zi, dia sudah mati. Kamu berbicara omong kosong." Segera berbalik dan berteriak dengan marah. Lin Yu meraung, lalu air mata tiba-tiba keluar dari matanya, dan suaranya serak, "Adikku belum mati. Dia belum mati. Dia tidak mungkin mati. Akulah yang pantas mendapatkannya mati. Ini aku." Lin Yu mendengar kata-katanya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia tahu apa yang dimaksud Rose. Jika Rose yang meninggal tadi malam, maka Xiao Zi tidak perlu mati. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Untuk sesaat, dia merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah, tapi bisakah dia? "Apakah kamu ingin melihat mawar itu mati seperti ini?" Perasaan tidak berdaya yang tak ada habisnya muncul dari tubuhnya. Ternyata meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Hati-hati. Tepat ketika Lin Yu tertegun, Bu Cheng di belakangnya segera berteriak mendesak, dan pada saat yang sama dia dengan cepat bergegas menuju Lin Yu dan Mei Mei. Bang, bang, bang. Dengan beberapa tembakan cepat, Lin Yu mendengar suara peluru melesat melewatinya. Setelah Bu Cheng menjatuhkannya, Lin Yu berguling ke tanah. Dia melihat ke arah asal tembakan dan melihat beberapa pria bertopeng hitam melompat keluar dari sebuah van di ujung jalan menembakkannya ke arah ini tanpa ragu-ragu. Lin Yu dengan cepat berbalik, memeluk mawar di tanah dan menggulingkannya ke samping, nyaris menghindari beberapa peluru yang ditembakkan ke arahnya. Masuk ke rumah sakit. Han Bing telah mendorong Dekan Gong dan dokter wanita itu ke halaman, dan dia serta dua anak buahnya dari Departemen Intelijen Militer telah mengeluarkan pistol mereka dan menembak balik beberapa kali ke arah van. Dibandingkan dengan gangster bertopeng itu, keterampilan menembak Han Bing dan yang lainnya jauh lebih akurat. Dengan beberapa tembakan, dua orang terjatuh di sisi yang berlawanan. Para gangster bertopeng langsung panik saat melihatnya. Mereka segera menyembunyikan tubuh mereka di belakang mobil, mengulurkan tangan dan menembak ke arah tersebut, namun akurasinya kurang akurat. Lin Yu menarik napas dan hendak berbalik. Ketika dia berbalik, dia menemukan mawar di sampingnya telah menghilang. Dia tanpa sadar mendongak dan melihat sosok Rose bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju ke arah para gangster. Melihat hal tersebut, para gangster langsung mengarahkan senjatanya ke arah Rose dan menembak, namun Rose sepertinya sudah bersiap, berjalan dengan gesit di garis set, menghindari peluru yang masuk. Namun, mungkin karena cedera perutnya belum sembuh. Meskipun gerakannya cepat, dia masih jauh dari level puncaknya, jadi Lin Yu menyadari bahwa tubuhnya tiba-tiba bergetar. "Rose!" Lin Yu tampak kaget dan segera memanggilnya, lalu melompat dan berlari mati-matian ke arah van. Ketika Bu Cheng melihat ini, dia tiba-tiba berdiri dan mengikuti dengan cepat, takut Lin Yu akan melakukan kesalahan. Ketika para gangster melihat Rose telah tiba, ekspresi mereka berubah dengan cepat. Tampaknya mereka tidak menyangka Rose begitu terampil. Mereka saling memandang, lalu berbalik dan lari. Karena ada persimpangan di depan, para gangster itu sangat pintar dan lari sendiri-sendiri. Rose bergegas menuju perempatan dengan ekspresi dingin di wajahnya, melirik ke kiri dan ke kanan, lalu buru-buru mengejar jalan setapak di sebelah kanan. Setelah Lin Yu bergegas ke persimpangan, dia melirik ke arah yang dikejar Rose, lalu mengejarnya ke arah lain. Di saat yang sama,
dia menunjuk kedua gangster lainnya yang berlari ke komunitas dan memberi isyarat kepada Bu Cheng untuk menyusul. Ketika gangster yang dikejar Lin Yu melihat Lin Yu mengejarnya, wajahnya berubah menjadi hijau karena ketakutan. Lin Yu menghindar dengan rapi, dia tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamanya, dia menendang kakinya dan berada di depannya dalam sekejap mata. Retak, terdengar suara patah tulang, dan lelaki itu langsung berteriak dengan mulut terbuka lebar, suaranya dipenuhi rasa sakit yang tiada taraf. Wajah Lin Yu dingin, tanpa simpati, lalu dia menendang kakinya. Terdengar bunyi klik lagi, dan kaki kanan pria itu tiba-tiba patah. Kali ini, pria itu tidak berteriak apapun. Matanya berputar, tubuhnya lemas, dia jatuh ke tanah, dan pingsan. Jelas sekali, Lin Yu juga melampiaskan seluruh amarahnya atas kematian Xiaozi pada gangster ini. Dia tahu bahwa meskipun orang-orang ini bukan pembunuh Xiaozi, mereka pasti memiliki hubungan dekat dengan pembunuh mesum itu. Lin Yu meraih salah satu kakinya, menyeretnya kembali ke persimpangan seperti anjing mati, dan melemparkannya ke samping. Hampir seluruh kulit kepala pria itu terkelupas, dan sepotong darah terseret ke tanah itu, yang terlihat sangat menakutkan. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah kejaran Ross, berharap bisa melihat sosoknya dengan penuh harap. Lin Yu sangat khawatir dengan kondisinya, lagi pula, lukanya belum sembuh, dan dia baru saja tertembak dengan sangat jelas, jadi mengejarnya mungkin berbahaya. Tidak lama setelah Lin Yu menunggu di sini, Bu Cheng kembali membawa dua orang yang tidak sadarkan diri. Kedua orang itu tidak jauh lebih baik, dan masing-masing mengalami patah kaki. Bu Cheng melemparkan mereka berdua ke kaki tangannya seperti sekelompok babi mati. Bu Cheng melirik ke arah yang dilihat Lin Yu, dan berkata kepada Lin Yu. Han Bing dan yang lainnya menyusul, jangan khawatir. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum Han Bing kembali bersama kedua anak buahnya, tampak sedikit serius. Di mana mawarnya? Lin Yu buru-buru datang dan bertanya. Lari, kata Han Bing dengan suara yang dalam. Lari. Tanda seru petik 2. Lin Yu terkejut, tapi kemudian dia menghela nafas lega. Bagaimana dengan gangster itu? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mati, dan mati mengenaskan, bisik Han Bing, lalu menghela nafas, memandangi beberapa orang yang ditangkap oleh Lin Yu dan Bu Cheng, lalu segera berjalan mendekat dan menendang salah satu dari mereka hingga terbangun. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Gangster yang ditendang hingga bangun itu langsung merasakan sakit yang menusuk di kakinya. Han Bing melepas topeng dari wajahnya, dan ketika dia melihat wajah yang sangat asing, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini?